Bab 991 Tangga Iblis Pencapai Surga 2. Pada saat ini, perhatian setiap pengamat tertuju pada iblis yang anggun, Evie, saat dia menaiki tangga iblis pencapai surga dengan ekspresi dingin dan acuh tak acuh. Dia sudah berada di anak tangga ke-33 saat ini, sementara yang lain masih berjuang di antara anak tangga ke-10 hingga ke-20, dan beberapa dari mereka bahkan menyerah. Kunjungi novelin.com untuk pengalaman membaca novel terbaik. 10 guru kekaisaran di menara utama mengawasi tanpa berkedip, dan mata mereka berbinar setiap kali Evie melangkah. Dia sudah melangkah ke bagian keberanian kedua dalam waktu kurang dari 10 menit, ini pasti rekor. Komentar iblis itu sambil mengangguk puas. Memang, bagian kekuatan dari tangga iblis pencapai surga menguji kekuatan peserta melalui ilusi, dan semakin tinggi kultivasinya, semakin dalam ilusinya. Dia benar-benar telah berlari cepat di bagian kekuatan, yang berarti kecakapan bertarungnya sangat mencengangkan. Sekarang, bagian keberanian akan menguji keberaniannya dengan membuatnya menjalani skenario dan pilihan yang tidak manusiawi. Bahkan jika dia memiliki kekuatan, tanpa keberanian, itu tidak berarti apa-apa. Seorang wanita raksasa dari klan Skylar berkata dengan dingin, tetapi matanya tidak meninggalkan layar. Mari kita lihat berapa lama dia akan melewati tangga pertama. Seorang iblis bersayap berkulit ungu dengan aura ilmiah berkata dengan minat yang besar di matanya yang tenang. Dia mengambil langkah berikutnya. Cepat sekali. Mata semua orang berbinar ketika melihat Evie melangkah lagi, tetapi yang mengejutkan mereka, dia tidak butuh waktu lama dan langsung melangkah kedua, lalu ketiga, keempat, ke-38. Rasanya seperti dia menaiki tangga biasa, dan mereka semua bahkan bertanya-tanya apakah tangga iblis pencapai surga masih berfungsi normal. Jika bukan karena peserta lain di belakang Evie, mereka pasti sudah menduga bahwa tangga iblis pencapai surga itu rusak. Aku tidak mengerti bagaimana dia bisa memanjat secepat itu. Apakah ini berarti dia tidak takut apapun, atau apakah dia sama sekali tidak peduli dengan hidup atau matinya sendiri? Wanita lain dalam kelompok guru kekaisaran mengernyit. Dia adalah peri dengan sikap agung dan wajah lembut. Bahkan guru kekaisaran lainnya tidak memiliki jawaban atas pertanyaannya karena ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan pemandangan seperti itu. Mereka semua telah menaiki tangga iblis pencapai surga tidak hanya sekali tetapi berkali-kali. Meskipun tekanan itu cukup untuk menghancurkan tulang kultivator alam kesadaran hukum, itu bukan apa-apa baginya, dan dia dapat dengan mudah mengalahkan semua ilusi karena kemauannya yang kuat dan pantang menyerah. Saat dia melangkah di anak tangga ke-67, tekanan itu tiba-tiba menghilang. Sebaliknya, dia merasakan suatu kekuatan aneh yang langsung menyerbu tubuhnya dan menyusup ke dalam jiwanya. Lahap abis. Dia mencibir dingin. Di dalam ruang jiwanya yang gelap gulita seperti jurang tak berujung, jiwa hitam jahat membuka mata kosongnya, dan saat berikutnya, mulutnya terbuka, dan semua energi aneh yang merembes ke dalam jiwanya langsung disalurkan ke rahang jurangnya, membentuk pusaran kecil. Apa ini Ki? Ini membantu kultivasiku sedikit meningkat. Mata Evie berkilauan karena takjub sebelum sedikit ekstasi melintas melewatinya. Kilatan serakah melintas di matanya, jika memang begitu, maka jangan pedulikan jika kamu melahap semua yang ada di tangga bodoh ini. Tanpa ragu-ragu, dia mengambil langkah lain, dan kekuatan aneh itu tumbuh lebih kuat, dan ilusi neraka yang hidup muncul di depan matanya. Dia benar-benar mengabaikan panas yang melelehkan tulang dan fokus melahap ki aneh itu, dan kultivasinya meningkat lebih cepat. Dia tidak takut pada siapapun saat dia terus mendaki dan menyerap ki itu, dan kultivasinya tumbuh lebih cepat dan lebih cepat dengan setiap langkah tambahan. Dia tahu persis berapa banyak sumber daya yang dia butuhkan untuk memasuki tahap menengah pemahaman hukum, dan dia tidak ingin membebani kekasihnya lebih jauh, jadi dia memutuskan untuk berpisah dengannya untuk mengumpulkan sumber daya kultivasinya sendiri dan juga membantunya dalam proses tersebut. Sekarang, dia telah menemukan kesempatan langka ini untuk meningkatkan kultivasinya dengan cepat, dia tidak akan menyerah atau tetap rendah hati. Bahkan jika itu berarti harus mengungkap kedoknya. Begitu dia memasuki tahap berikutnya, mungkin tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya lagi kecuali dia, karena dia tidak lain adalah Eva dan juga pencuri yang namanya telah beredar di kota kekaisaran, malaikat jahat mulia. Bab 992 Tangga Iblis Pencapai Surga 3. Pada saat ini, di dalam menara utama, ketika guru kekaisaran tercengang oleh kemajuan Evie yang tak tertandingi,
raksasa berwajah keriput dengan tubuh ramping, janggut putih panjang, dan rambut abu-abu muncul dari udara tipis. Dia mengenakan jubah putih polos, dan meskipun kehadirannya, tidak ada yang memperhatikannya. Mata tuanya yang tenang dipenuhi riak saat dia melihat Evie di layar, yang sudah melewati anak tangga ke-70 tangga iblis pencapai surga. Dia benar-benar memecahkan rekor putra mahkota Kekaisaran Carlos dari generasi ini. Semua orang berseru dengan emosi. Tidak seorang pun mengira bahwa hari ini akan tiba ketika seseorang selain keluarga Kekaisaran akan memanjat sampai ke anak tangga ke-70 tangga iblis pencapai surga. Bahkan orang luar yang paling menonjol yang berhasil memberi tekanan pada keluarga Kekaisaran hanya berhasil mencapai anak tangga ke-67. Namun rekor ini akhirnya dipecahkan hari ini. Pada saat ini, dua orang lagi memasuki aula, salah satu dari mereka adalah manusia yang telah pergi untuk memberitahu wakil kepala sekolah, dan bersamanya ada seorang wanita bertopeng raksasa berjubah hitam dan sosok yang anggun. Wanita misterius ini tidak lain adalah wakil kepala sekolah Kekaisaran Skyheart, Jenna Skylar, dan dia juga memiliki status lain yang hanya diketahui oleh kepala sekolah dan 10 guru Kekaisaran, Nove LBN, Com. Mata Jenna berkilau tajam saat dia menatap Evie dengan kaget, siapa wanita muda ini? Suaranya yang seperti lonceng menarik perhatian semua orang, dan ketika mereka melihat itu adalah wakil kepala sekolah, mereka dengan cepat membungkuk dengan hormat. Setan itu melaporkan informasi Evie kepada Jenna. Bagian yang paling aneh adalah tidak ada yang memperhatikan raksasa tua yang melayang di udara, bahkan Jenna. Dia juga tampaknya tidak memperhatikan satupun dari mereka, dan semua fokusnya tertuju pada Evie, seolah-olah dia adalah hantu yang acuh tak acuh. Kapan klan Adipati Agung Iblis Bayangan Kelabu memiliki seorang jenius yang berbakat seperti itu? Mengapa klan Kekaisaran tidak memberitahunya? Jenna menyipitkan matanya dengan berbahaya saat dia menatap Evie, yang tiba-tiba berhenti di anak tangga ke-73. Namun ekspresinya masih tenang, dan matanya terpejam seolah-olah dia sedang merenungkan sesuatu, dan tidak ada jejak ketidaknyamanan di wajahnya. Terakhir kali beberapa orang mencapai anak tangga ke-81 adalah lebih dari 1000 tahun yang lalu. Lebih jauh lagi, pada saat ini, kabut hitam tembus pandang mulai menyembur keluar dari anak tangga ke-81 dan menyelimuti sosok Evie. Tepat saat semua orang masih terkejut, Evie melangkah maju lagi, dan tanpa henti, dia memanjat semakin tinggi, dan kabut hitam tembus pandang di sekelilingnya mulai tumbuh menjadi warna yang lebih gelap. Dia melangkah di anak tangga ke-89, sama seperti Kaisar Fana pertama. Wanita tua, raksasa itu berteriak seolah-olah dia melihat hantu. Jenna gemetar dengan tatapan mengerikan di matanya, dia bisa mengguncang fondasi klan kita jika dia memiliki bakat seperti leluhur. Pikirnya saat jantungnya berdebar kencang. Pada suatu saat, raksasa tua yang melayang di udara itu telah menghilang. Dia melangkah lagi. Apakah ini kelahiran seorang jenius yang tak tertandingi? Ekspresi semua orang penuh warna karena hati mereka berdebar kencang saat mereka menyaksikan kelahiran seorang legenda, dan mereka tahu jika Evie mengambil langkah ini, klan Skylar akan kehilangan posisi mereka yang tak tertandingi, dan Kaisar Fana pertama tidak akan lagi identik dengan yang tak terkalahkan. Haruskah kita menghentikannya? Wanita raksasa tua dari klan Skylar bergumam. Jenna dengan dingin memarahi, apakah menurutmu kamu bisa menghentikan tangga iblis pencapai surga? Bahkan kepala sekolah tidak dapat campur tangan saat seseorang mengikuti ujian. Selain itu, apakah kamu ingin memberi semua orang kesan bahwa klan Skylar picik dan takut pada seorang gadis kecil? Wanita raksasa tua itu dengan malu-malu menundukkan kepalanya dengan wajah memerah saat dia hanya mengatakan apapun yang terlintas di benaknya karena keterkejutannya. Kita harus mengendalikannya atau menyingkirkannya. Meskipun penampilannya benar, tangan Jenna mengepal karena gelisah. Pada saat ini, Evie akhirnya melangkah di anak tangga ke-90, dan kabut bening di sekelilingnya menjadi hitam pekat, dan tidak ada yang bisa melihat sosok Evie lagi. Dia seperti siluet gelap bab 993 bendera jiwa iblis surgawi. Saat Eva melangkah di anak tangga ke-90 dari tangga iblis pencapai surga, ruang jiwanya tersentak, dan embrio jiwanya mulai tumbuh dengan cepat sementara kekuatan isapnya juga berlipat ganda. Iblis abisal tingkat 8 tingkat menengah. Jantung Eva berdebar kencang karena kegembiraan. Karena warisan dan garis keturunannya yang unik, sistem kultivasinya berbeda dari para kultivator normal. Menurut ingatannya,
Semua ras garis keturunan abisal menggunakan sistem ini untuk mengukur kehebatan keturunan mereka. Alam kultivasi iblis abisal dibagi menjadi tingkat dengan 4 tahap, awal, menengah, akhir, dan puncak. Setiap tingkat setara dengan alam kultivasi langit fana. Tingkat ke-8 setara dengan alam ke-8 langit fana, alam pemahaman hukum. Sumber konten ini Nov LBN. Tetapi perbedaan sebenarnya terletak pada kemampuan mereka untuk melahap segalanya. Ini adalah fondasi sejati ras iblis abisal. Namun, karena sistem kultivasi ini tidak lazim dan berbeda dari sistem kultivasi ortodoks surga, mereka membutuhkan lebih banyak sumber daya, dan kesulitan mencapai alam berikutnya juga berkali-kali lipat lebih sulit dari sistem kultivasi ortodoks. Dalam arti tertentu, itu mirip dengan teknik kultivasi es yang menantang surga, tetapi tidak terlalu sombong karena mereka juga hanya bisa berjalan di jalur jiwa atau bela diri. Lebih jauh, garis keturunan abisal memainkan peran besar di dalamnya, dan semakin tinggi dan padat garis keturunan, semakin mudah dan cepat kecepatan kultivasinya. Garis keturunan iblis abisal bayangan Eva adalah garis keturunan yang punah, dan potensinya yang sebenarnya adalah misteri yang lengkap. Tetapi setelah menembus tingkat ke-8, kultivasinya tiba-tiba menjadi seperti siput, dan apapun di bawah harta kelas 8 menjadi tidak berguna baginya. Namun, dia tidak pernah menyangka dia akan mampu menerobos dengan melahap ki misterius yang terpancar dari tangga iblis pencapai surga dan begitu cepat saat itu. Jadi, dia sangat bersemangat, dan sekarang, di langkah ke-90, ki misterius itu menjadi lebih padat, dan kultivasinya masih meningkat. Tanpa ragu, dia melangkah lagi, dan kekuatan itu menjadi lebih kuat, dia perlu waktu untuk menyesuaikan diri dengan kecepatan melahap ini sebelum melangkah maju. Butuh waktu setengah jam baginya untuk mencapai langkah ke-96, dan dia benar-benar lupa tentang sekelilingnya. Pada saat ini, kultivasinya meningkat lagi ke tahap akhir tingkat 8. Kekuatan melahapnya meningkat hampir 10 kali lipat pada saat ini, dan ki misterius itu tidak lagi menguasainya. Jika dulu, dia mungkin menerima tawaran bendera jiwa iblis surgawi, tetapi sekarang, dia tidak menaruh perhatian pada siapapun, dan tidak ada kekuatan yang cukup baginya untuk memisahkan diri dari es atau menyakitinya. Hah, ku dengar iblis abisal bayangan semuanya gila dan tidak takut pada apapun, dan itulah sebabnya mereka diburu sampai tidak ada yang tersisa dari mereka. Tetapi sekarang aku benar-benar mempercayainya. Tetapi yang membuatku penasaran adalah bagaimana bibit garis keturunan iblis abisal bayangan kekaisaran muncul lagi. Bendera jiwa iblis surgawi tampaknya tidak terganggu oleh ancaman Eva. Bahkan, ia tampak sangat penasaran dengan asal-usul Eva. Eva terkejut dengan betapa mudahnya bendera jiwa iblis surgawi melihat asal-usulnya. Kau akan tahu secara alami begitu kau menerimaku sebagai tuanmu. Sekarang jangan buang waktu satu sama lain, kirim aku keluar jika kau tidak tertarik. Eva berkata dengan dingin, menarik, sangat menarik. Asal-usulmu layak menjadi tuanku, dan kau juga dibenci oleh Abyss, sama seperti tuanku sebelumnya. Baiklah, jika kau berjanji padaku satu hal, aku bersedia menjalin ikatan hidup denganmu. Heavenly Devil Soul Flake bertanya. Katakan padaku, tanya Eva karena dia tidak langsung setuju. Jika itu sesuatu yang terlalu mengganggu atau dapat membahayakan orang yang dicintainya, dia akan menolaknya tanpa ragu. Sebenarnya sangat sederhana, aku ingin kau membunuh apapun yang berhubungan dengan Abyss. Jangan berpikir bahwa aku memintamu untuk mempertaruhkan nyawamu karena saat kau tumbuh lebih kuat, mereka akan tahu tentang keberadaanmu, dan begitu itu terjadi, mereka akan melakukan apa saja untuk memastikan kau mati sebelum kau dapat mengancam ordo mereka. Akan butuh waktu yang sangat lama sebelum kau dapat menjadi ancaman bagi mereka, dan mereka tidak akan memberimu kesempatan untuk tumbuh, jadi kau membutuhkan kekuatanku untuk tumbuh dengan cepat, dan aku juga dapat menyembunyikanmu dari mereka. Heavenly Devil Soul Flake mengungkapkan dengan sedikit permusuhan dalam suaranya. Ekspresi Eva menjadi serius saat dia bertanya, siapa mereka? Kau akan tahu secara alami begitu kau mencapai titik itu. Untuk saat ini, kau harus khawatir tentang menundukkan kepala dan memastikan tidak ada yang akan menemukanmu. Bendera jiwa iblis surgawi menjawab dengan serius. Baiklah, aku setuju. Selama itu bisa mengancam cintaku, aku akan melakukan apa saja. Eva menjawab dengan niat membunuh. Cinta? Ya, kau seperti. Bendera jiwa iblis surgawi terdengar agak melankolis dan penuh nostalgia. Mari kita tutup kesepakatannya. Aku tidak ingin menunggu lebih lama lagi,
dan kau telah melewati ujian pertamaku. Kita akan membentuk ikatan kehidupan, Master untuk satu. Kehidupan. Jika kau menyelesaikan semua persyaratanku di masa depan, hanya dengan begitu kau bisa memiliki otoritas penuh atasku. Bab 994 Kepala Sekolah Zack. Sementara Eva berkomunikasi dengan bendera jiwa iblis surgawi, hanya sedetik berlalu di luar. Pada saat ini, mata semua orang terbuka lebar saat mereka melihat siluet anggun Evie yang berdiri di atas tangga iblis pencapai surga. Itu seperti mimpi karena mereka semua menyaksikan legenda lama dihancurkan dan munculnya legenda baru. 10 guru kekaisaran dan wakil kepala sekolah Jenna telah muncul beberapa meter di udara di atas tangga iblis pencapai surga, dan ekspresi mereka dipenuhi dengan berbagai emosi. Jenna sangat serius saat dia melihat iblis muda yang terbungkus kabut hitam pekat, yang tampak seperti lapisan tar. Dia tahu mulai sekarang, tidak ada yang akan mengingat Kaisar Fana pertama sebagai eksistensi yang tak tertandingi, dan Evie akan menjadi bakat paling cemerlang dalam sejarah sekolah kekaisaran hati langit. Dengan cara apapun, aku harus membawanya kembali ke istana kekaisaran dan memastikan dia akan tetap benar-benar setia kepada keluarga kekaisaran. Tetapi jika lelaki tua itu muncul, dia mungkin akan menghalangi jalanku. Dia selalu bersikap tidak memihak dan tidak pernah mempermalukan siapapun. Pikirnya muram. Retak. Tepat pada saat ini, suara retakan yang tajam terdengar di sekitarnya, menarik perhatian semua orang. TTT itu, tangga iblis pencapai surga retak. Seseorang berseru ngeri. Tepat saat suara panik itu memudar, perhatian semua orang langsung tertuju pada tangga iblis pencapai surga, dan benar-benar ada retakan yang mulai muncul. Mereka menyebar seperti badai yang tak terhentikan. Apa yang terjadi? Ekspresi Jenna berubah. Tangga iblis pencapai surga adalah harta karun kuno yang tidak diketahui asalnya, dan itu juga salah satu harta karun tertua di tangan keluarga kekaisaran. Karena tidak memiliki kecakapan menyerang atau bertahan, Kaisar Fana pertama meninggalkannya di sekolah kekaisaran hati langit untuk menguji generasi selanjutnya, dan itu juga sangat membantu untuk meredam kemauan dan hati seseorang. Namun, sekarang tiba-tiba mulai rusak. Jadi Jenna tentu saja panik karena itu berarti tidak akan ada lagi tangga iblis pencapai surga di masa depan bagi keluarga kekaisaran untuk menempa rakyat mereka. Evie Grey Shadow, kamu telah mencapai anak tangga ke-99 tangga iblis pencapai surga, mencapai prestasi yang mustahil sejak lahirnya kekaisaran hati langit Fana. Sebelum ada yang bisa berbicara, kepala sekolah tua Zack berkata dengan suara hangat seperti tetua yang ramah saat dia mendarat beberapa meter dari Evie, dan senyum terpampang di wajahnya yang biasanya tabah. Eva terkejut saat dia melihat raksasa tua itu. Dia tidak mengira dia akan menerima pujian alih-alih celaan. Dia yang terkuat di antara semua orang di sini, tapi sekarang aku bisa mengatasinya. Pikirnya dengan sedikit percaya diri. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk mencapai tahap puncak tingkat ke-8, dan dengan bendera jiwa iblis surgawi, bahkan es tidak akan menjadi tandingannya. Tetap saja, dia tidak bersikap bermusuhan karena dia tidak ingin menunjukkan kehebatannya selama dia tidak perlu melakukannya. Bagaimanapun, dia adalah pencuri yang menyamar, dan Es juga memperingatkannya untuk tidak menunjukkan kehebatannya dan memberitahu klan kekaisaran, atau misi mereka mungkin akan terancam. Terima kasih, tetua. Aku tidak tahu tangga iblis pencapai surga akan berubah menjadi seperti ini. Jika aku tahu, aku akan berhenti di anak tangga ke-98. Eva berpura-pura meminta maaf saat dia membungkuk di depan Zack. Bibir semua orang berkedut saat mereka merasa kata-kata Evie yang rendah hati agak menyinggung. Dia terdengar lebih seperti membual dengan rendah hati yang sama sekali tidak sopan. Zack tidak dapat menahan senyum geli. Jangan khawatir, Heaven Reaching Devil Staircase dimaksudkan untuk menguji bakat, dan itu memenuhi tujuannya dengan sangat baik. Jika sekolah kita bisa mendapatkan seorang jenius sepertimu sebagai balasannya, harga Heaven Reaching Devil Staircase tidak ada apa-apanya. Tiba-tiba, ekspresi Zack berubah serius, dan dia berkata dengan penuh harap, perkenalkan diri saya kepala sekolah ke-145 Skyheart Imperial School, Zack Skylar. Dalam hidup saya tidak pernah mengambil murid karena tidak ada yang layak, bahkan keturunan klan kekaisaran. Saya sudah lama kehilangan harapan, tetapi kemudian Anda muncul, dan tampaknya surga tidak meninggalkan saya dan tidak ingin warisan saya lenyap dari dunia ini. Katakan padaku, apakah kau bersedia menjadi satu-satunya muridku? Meskipun suaranya lembut, di telinga semua orang, suaranya seperti guntur.
Kepala sekolah Zack, meskipun berasal dari keluarga kekaisaran, tidak pernah memberi mereka muka, bahkan Kaisar Fana. Rumor mengatakan bahwa Zack adalah seorang jenius yang telah menciptakan seni kultivasi rahasianya sendiri yang bahkan Kaisar Fana ingin pelajari tetapi ditolak tanpa ampun. Tidak ada yang berani melakukan apapun pada Zack. Ini menunjukkan betapa mencengangkan status Zack di seluruh kekaisaran, dan sekarang dia menerima seorang murid. Jika Evie menerima, statusnya akan setinggi putra mahkota atau bahkan lebih tinggi. Bab 995 Ketakutan Kaisar Fana. Omong kosong. Apa yang sebenarnya terjadi? Antonio gemetar karena marah karena seluruh aula tahta terasa seperti danau es. Para pejabat istana gemetar karena ketakutan. Ada juga raksasa tampan lainnya dengan sikap tajam dan mata tajam, mengenakan jubah emas, duduk di kursi pertama di sebelah kanan kaisar. Dia tidak lain adalah putra mahkota kekaisaran, Carlos. Di sebelah kiri, tepat sejajar dengan Carlos, adalah pangeran kedua, Darren. Pertemuan istana ini berbeda dari pertemuan membosankan seperti biasanya karena munculnya pencuri misterius di seluruh kekaisaran. Para pencuri itu tidak hanya berhasil mencuri dari beberapa kekuatan kekaisaran yang paling aman dan terkemuka, tetapi salah satu dari mereka, malaikat jahat mulia, menjarah rumah tangga seorang adipati agung dan bahkan membakarnya. Hal ini membuat kota kekaisaran menjadi bahan tertawaan besar di antara kekuatan bawahan mereka. Bagaimanapun, status seorang adipati agung setara dengan putra mahkota, dan hanya ada 3 dari mereka. Mereka semua memiliki prestasi yang tak tertandingi, dan mereka juga merupakan saudara angkat kaisar, Nove LBN.com. Jadi, menargetkan mereka merupakan tamparan langsung ke wajah kaisar dan tantangan bagi otoritas absolut klan Skylar. Jika itu belum terjadi, tidak seorang pun akan percaya bahwa seseorang memiliki nyali untuk menargetkan adipati agung dan kemudian berjalan bebas. Bagian yang paling dibenci adalah tidak seorang pun apa atau bagaimana mereka mencoba menyelidiki malaikat jahat yang mulia ini. Mereka tidak menemukan apapun, dan orang ini melakukannya di bawah jam malam saat itu. Untuk menambah rasa hinaan, pencurian di kerajaan-kerajaan bawahan kekaisaran tidak berhenti setelah insiden pertama itu. Faktanya, mereka menjadi lebih sering dan menyebar di kerajaan lain dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Keempat pencuri itu tampaknya memiliki banyak tubuh, dan mereka seperti hantu. Tidak seorang pun dapat menemukan jejak mereka sampai semuanya terlambat. Yang paling kejam di antara mereka adalah pembunuh pencuri Skyfall, yang telah membunuh karakter tingkat adipati kerajaan dari sebuah kerajaan. Sekarang, semua orang mulai panik dan mulai meragukan otoritas klan Skylar, dan kekacauan perlahan-lahan melanda kekaisaran untuk pertama kalinya sejak berdirinya. Sudah seminggu, dan masih belum ada berita tentang kelima pencuri itu. Hari ini, insiden lain telah terjadi di istana kerajaan Poison Kingdom. Itulah sebabnya Antonio sangat marah, karena dia tahu jika dia tidak melakukan apapun, tidak ada yang akan menganggap serius klan Skylar atau menghormatinya lagi. Tidak, Yang Mulia, ini laporan dari sekolah kekaisaran Skyheart. Sang punggawa tampak bingung sejenak sebelum segera menjawab. Antonio diam-diam menghela napas lega karena dia benar-benar mulai menjadi gila karena para pencuri yang licik ini. Berbicara, sang punggawa segera menjawab dengan nada gembira dan tak percaya. Beberapa menit yang lalu, saya melaporkan kepada Yang Mulia, Putri Adipati Agung Iblis Bayangan Kelabu, Evie Bayangan Kelabu, telah memanjat hingga anak tangga ke-99 surga, mencapai tangga iblis. Terlebih lagi, begitu dia menaiki anak tangga ke-99, tangga itu pun hancur. Bahkan kepala sekolah Zack pun terkejut dengan kejadian ini, dan dia muncul di depan umum dan menerima Evie Grey Shadow sebagai satu-satunya muridnya. Seluruh aula menjadi sunyi senyap sementara mata Antonio berbinar tak percaya dan heran, dan mata kedua pangeran itu terbuka lebar tak percaya. Mereka semua telah mengalami sendiri kekuatan tangga iblis pencapai surga, dan mereka tahu betapa mengerikannya menaiki setiap anak tangga, terutama setelah seseorang memasuki bagian ketiga. Bahkan pendiri klan Skylar, Kaisar Fana pertama yang tak terkalahkan, tidak dapat melewati anak tangga ke-89. Namun sekarang, beberapa gadis di luar klan mereka telah mematahkan legenda dan bahkan membuat legenda baru yang tidak dapat dipatahkan lagi. Pangeran kedua, mata Darren mulai berbinar dengan sedikit kegembiraan. Jika dia dapat memanjat sampai anak tangga ke-99, bukankah ini berarti dia setara dengan Rihanna atau bahkan lebih berbakat darinya? Jika aku dapat memilikinya, Carlos juga memikirkan hal ini,
dan dia menatap Darren, dan ekspresinya menjadi agak serius karena ini tidak baik berita untuknya. Mata Antonio berbinar saat ini saat dia dengan sungguh-sungguh mengumumkan, "Panggil, Saudara Grace Shadow dan putrinya ke Istana Kekaisaran. Aku akan secara pribadi menghadiahinya atas prestasinya yang tak tertandingi dan juga memberinya gelar kekaisaran." Bab 996 hidup akan segera berakhir. 1. Saat dataran hati langit mengalami perubahan yang kacau, daratan bersatu terlibat dalam perang dengan ras laut tak berujung. Meskipun kedua belah pihak tampak setara, ras laut memiliki keuntungan besar dalam hal pertempuran di air, sementara penduduk daratan hanya bisa bersikap pasif. Namun, selama perang ini, banyak pahlawan muda yang bangkit, dan tingkat kekuatan orang-orang di daratan bersatu meningkat pesat. Selain itu, ras laut memiliki harta karun eksotis yang tidak ada di daratan, sehingga memberi penduduk daratan lebih banyak kesempatan untuk menjarah dan menangkap harta karun laut dalam tersebut. Di sisi lain, ras laut tidak menunjukkan kelemahan apapun karena mereka telah menjaga pantai barat daratan bersatu, dan mereka perlahan-lahan menaklukkan daratan barat. Namun, meskipun perang berkecamuk ini, satu organisasi tumbuh dan menyebabkan masalah bagi daratan bersatu dan Federasi Raja Laut, Masyarakat Pencuri Dunia. Setelah mereka menangkap leluhur manusia, Dreamshatter, ketenaran mereka telah melampaui Sky Stealer, dan banyak orang mencari jejak mereka, termasuk Union Lord. Namun tidak seorang pun dapat menemukan tempat persembunyian mereka atau detail apapun mengenai anggota mereka. Lebih jauh lagi, menurut beberapa sumber, jumlah mereka masih terus bertambah, dan tidak seorang pun tahu bagaimana mereka merekrut. Namun dalam beberapa tahun terakhir ini, mereka telah merampok ratusan orang kaya, termasuk orang-orang dari Sea Kings Federation. Setiap kali mereka mencuri, mereka akan meninggalkan token seukuran telapak tangan dengan ukiran sosok berkerudung. Ini telah menjadi lambang Thieving World Society. Pada saat ini, Union Lord sedang duduk sendirian di kamarnya yang mewah, dan alisnya saling bertautan erat saat dia melihat laporan baru di depannya. Sudah bertahun-tahun berlalu, namun pencuri langit atau simbolnya yang terkenal itu masih belum muncul. Mungkinkah dia benar-benar bersembunyi di masyarakat pencuri dunia dan mengendalikannya dari balik bayangan sehingga dia bisa tetap tersembunyi? Tetapi masalahnya adalah bajingan-bajingan licik. Masyarakat pencuri dunia itu terlalu tersembunyi, dan bahkan jika mereka tertangkap, mereka akan bunuh diri di tempat. Jika ini terus berlanjut, orang-orang pada akhirnya akan kehilangan minat pada perang ini. Hanya saja, di mana dia? Dia mendesah marah. Rencana penguasa serikat di balik dimulainya perang ini adalah untuk menarik pencuri langit keluar, dan dia juga membiarkan masyarakat pencuri dunia tumbuh sehingga dia bisa menarik perhatiannya. Masyarakat pencuri dunia adalah umpannya. Namun sebelum dia bisa menggunakannya dengan benar, masyarakat pencuri dunia sudah lolos dari genggamannya. Bukan hanya mata-matanya yang disingkirkan, tetapi bahkan Dreamshatter telah jatuh, dan ketika dia menyadari hal ini, semuanya sudah terlambat. Sekarang, dia punya masalah lain yang harus dikhawatirkan, dan dia semakin tidak sabar dari hari ke hari. Tujuannya masih harta karun yang disembunyikan oleh Dewa Matahari dan Bulan, dan dia tahu Es punya kuncinya. Jadi, dia menjaga benua Union seperti anjing pemburu. Dia bahkan mencoba mencari di seluruh benua Union, bahkan menggali di beberapa tempat, tetapi dia tidak menemukan apapun. Jadi, dia mulai gelisah sekarang dan mulai bertanya-tanya apakah harta karun tersembunyi itu benar-benar ada. "Presiden, apa yang terjadi?" Sebuah suara merdu terdengar dengan sedikit rasa takut. Semua orang menoleh ke arah sosok tinggi berjubah yang melayang di tengah. Ini adalah Presiden Thieving World Society, yang juga dikenal sebagai Nightmare Thief. 7 lainnya adalah wakil presiden dan dikenal sebagai Sky Thief, dan hanya mereka yang tahu tentang asal-usul presiden mereka. Damien menatap kegelapan yang datang dan aura dingin yang memenuhi udara dengan ketidakpercayaan yang mendalam. Dia sama tidak tahunya dengan makhluk hidup manapun. Entahlah, tapi apapun itu, sepertinya itu bukan sesuatu yang tidak kita pahami. Kekuatan ini sama sekali tidak seperti yang pernah kita lihat. Beritahu orang-orang kita dan biarkan mereka kembali. Kita akan aman di sini dan baru akan mengambil tindakan lebih lanjut setelah menyelidiki fenomena ini lebih lanjut. Damien memerintahkan dengan serius. Namun, tepat pada saat itu, seorang pengemis dengan wajah tersembunyi di balik rambut gimbalnya yang panjang muncul tepat di depan Damien seperti hantu. "Hidup akan segera berakhir. Kita akan pergi." Dia mengucapkan kata-kata itu tanpa ekspresi,
dan sebelum ada yang bisa bereaksi, dia menghilang bersama Damien. 7 pencuri yang tersisa tercengang oleh kejadian yang tiba-tiba ini, dan mereka merasa takut pada pengemis itu karena mereka semua tahu kehebatan Damien, tetapi pengemis itu membawanya pergi tanpa usaha apapun. Namun, yang lebih mengerikan adalah kata-kata perpisahannya. Siapa dia, dan apa maksudnya, hidup akan segera berakhir. Dan mengapa dia pergi bersama presiden? Jangan bilang kita ditelantarkan. Suara serak terdengar, dipenuhi kengerian. Mereka semua mempercayakan hidup mereka pada Damien, namun dia pergi begitu saja. Bukankah ini berarti mereka ditinggalkan di sini untuk mati? Presiden tidak pergi dengan sukarela, orang itu terlalu berkuasa, dan dia membawanya pergi tanpa persetujuannya. Kalau aku tidak salah, dia seharusnya menjadi tuannya, dia pernah memberitahuku tentangnya. Mari kita buat pengaturan, dia mungkin akan kembali untuk kita. Wanita itu menjawab dengan sedikit ketidakpastian dan suara tercekik. Namun tidak ada yang mempercayainya karena mereka semua tahu dia tidak ingin mereka merasa putus asa atau dia sendiri tidak ingin mempercayainya. Tetap saja, mereka tidak punya pilihan saat ini, jadi mereka segera kembali untuk membuat pengaturan. Mereka masih tidak percaya kata-kata yang ditinggalkan pengemis misterius itu. Namun, salah satu dari mereka masih melayang di udara saat dia menatap kegelapan yang mendekat dengan serius. Aku harus menghubungi saudara S. Bab 997 hidup akan segera berakhir. 2. Di wilayah iblis di United Mainland, Avatar S sedang duduk santai di sebuah toko besar di ruang palungan ketika dia mendengar suara menggelegar itu dan ekspresinya berubah. Dia muncul tepat di atas toko dan melihat kegelapan menyebar di langit keemasan, membuatnya menjadi hitam pekat dan aura dingin merayapinya. Surga jahat, kebencian semacam ini, bagaimana mungkin? Dan kegelapan ini, bahkan membuat avatarku merasa takut. Mungkin setingkat dengan kegelapan tanpa hukum. S terkejut karena dia tidak mengerti siapa orang ini dan bagaimana dia bisa begitu kuat. Tapi satu hal yang cukup jelas, siapapun itu, S bukanlah tandingannya, dan situasi ini tampak sangat serius karena dia bisa merasakan aura dingin yang terisi udara, ki alami menjadi lebih tipis. Bagi para kultivator, perasaan seperti ini sangat menyesakkan, seperti manusia tanpa udara untuk bernapas. Dia bukan satu-satunya, karena sosok Alia yang bercadar muncul tepat di sampingnya, dan ekspresinya memucat. Apa yang sedang terjadi? Dia buru-buru bertanya kepada S karena dialah yang paling berpengetahuan dan juga seseorang yang memiliki banyak rahasia. Dia mengawasi sindikat dalam semua ini, dan di bawah kepemimpinannya, sindikat itu telah berkembang di seluruh daratan Amerika. Bahkan Freya mungkin tidak dapat melakukannya dalam waktu yang singkat. Lebih jauh lagi, Alia juga menerima teknik kultivasi yang sangat kuat darinya. Karena itu, dia berhasil menutupi penghalang alam manifestasi jiwa Ki dan melangkah ke alam kesadaran hukum. Kemarahan dan permusuhannya sebelumnya terhadap S telah sepenuhnya hilang, dan dia menghormatinya seperti Freya. Namun dia tidak pernah menunjukkannya, namun tidak mencoba untuk melawannya atau membuatnya marah juga. Ikuti novel-novel terkini di novelhal.com. Selain itu, dia juga berhasil menyusup ke Tiffing World Society dengan menggunakan Thomas dan bahkan menjadikannya salah satu wakil pemimpin organisasi. Meskipun dia tidak bisa mendapatkan informasi apapun tentang Tiffing World Society atau keberadaan mereka, S telah melakukannya. Meskipun dia tidak pernah memberitahu tujuannya melakukan ini, dia tidak bertanya karena semuanya berada di bawah kendalinya. Namun saat ini, suara itu membuatnya sangat gelisah, dan sekarang setelah dia melihat kegelapan yang menyebar, dia merasakan hawa dingin di tulang punggungnya seolah-olah kematian akan datang, dan dia tidak dapat melarikan diri darinya. Dia segera menemukan bahwa itu adalah pencuri terkenal dari wilayah manusia, Nightmare Steve, yang mengumpulkan sisa-sisa Sky Stealer Society dan membentuk Tiffing World Society. Meskipun dia tidak selevel dengannya, Damien tidak lebih lemah dari anggota keluarga lainnya, yang membuatnya cukup tertarik padanya. Namun, dia tidak mendekati mereka meskipun mereka bersedia menjadikannya pemimpin mereka, dia tidak membutuhkan mereka dan masih tidak tahu apakah mereka benar-benar bersih. Jadi, dia membiarkan Thomas naik pangkat dan menemukan rahasia mereka. Namun, Damien jauh lebih berhati-hati, dan tidak ada yang tahu identitas aslinya atau wajah aslinya kecuali seorang wanita yang termasuk dalam kelompok wakil pemimpin. Menurut Thomas, dia adalah kekasih Damien atau setidaknya cukup dekat dengannya, dan dia mempercayainya tanpa syarat. Namun sekarang,
dia mendengar seorang ahli misterius, mungkin tuannya, membawa Damien pergi sebelum dia bahkan bisa melakukan perlawanan, dan dia juga meninggalkan kata-kata suram itu. Sekarang, masyarakat pencuri dunia berada dalam kekacauan karena kepergian pemimpin mereka yang tiba-tiba, dan wakil pemimpin lainnya berusaha menenangkan situasi. Namun, kegelapan yang menyebar tidak dapat disembunyikan, dan dengan Qi yang memohon untuk menipis, siapapun akan panik dan menganggap serius suara itu. Apa yang harus saya lakukan? Thomas bertanya dengan serius sambil menuruti perintah S tanpa ragu. S berpikir sejenak sebelum menatap langit yang kini benar-benar gelap, dan tanda-tanda cahaya pun ditelan kegelapan. Kembalilah, tidak perlu tinggal di sana lagi. Pencuri mimpi buruk ini sangat aneh, dan tuan yang kau gambarkan ini bahkan lebih aneh lagi. Dari kata-katanya, dia tahu apa yang akan terjadi, namun dia membawanya pergi tanpa persetujuannya atau peduli dengan orang lain. Kalau begitu, coba bawa wakil pemimpin ini, terutama kekasih ini. Mereka mungkin berguna, ceritakan tentang aku, tetapi jika mereka ingin membawa lebih banyak orang, tinggalkan mereka. S memerintahkan dengan dingin sambil memikirkan sesuatu. Baiklah, aku akan melapor kepadamu segera setelah aku pergi, jawab Thomas. Cepatlah, kurasa kita tidak punya banyak waktu. Perintah S sebelum dia memutuskan panggilan. Ekspresi S menjadi dingin, pencuri mimpi buruk dan ahli pengemis ini, mungkinkah dia? Bab 998 hidup akan segera berakhir. 3. Kegelapan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia langit keemasan, dan tepi batas laut terlarang masih normal. Namun, bahkan dari jarak ini, orang dapat melihat kegelapan yang datang seperti tirai gelap, dan tidak lama kemudian kegelapan itu mencapai tempat ini. Pada saat ini, dua sosok muncul. Salah satu dari mereka tampak seperti pengemis, sementara yang lain mengenakan jubah hitam dengan tudung menutupi kepalanya. Damien akhirnya tersadar dari linglungnya. Dia dengan cepat melihat sekeliling dan melihat dinding radiasi Qi yang tak berujung yang membuatnya merinding, dan di depannya tidak ada apa-apa selain lautan yang tak berujung. Namun, dia tidak tega memperhatikan tempat ini saat dia dengan marah menanyai pengemis di sampingnya yang membawanya ke sini bahkan tanpa menunggu persetujuannya. Kamu, mengapa kamu membawaku ke sini seperti ini? Bagaimana dengan rekan-rekanku? Mereka akan mengira aku telah meninggalkan mereka. Kirim aku kembali. Di bawah tatapan marah Damien, pengemis itu tetap acuh tak acuh saat dia berkata tanpa ekspresi, perasaan itu untuk yang lemah, mereka hanya akan menghalangi keadilan. Lagi pula, mereka bukan kawanmu, melainkan prajurit yang kau kebiri untuk menegakkan keadilan. Namun tampaknya, yang berarti waktumu sudah habis, dan sekarang kau telah mengumpulkan pengalaman, inilah saatnya bagimu untuk mengabdi pada tujuanmu. Omong kosong, mereka bukan prajuritku. Damien gemetar karena marah, apa gunanya mencari keadilan saat aku meninggalkan kawan-kawanku di awal saat menghadapi bahaya. Tidak, kaulah yang memutuskan ini untukku, aku tidak akan setuju dengan ini. Kirim aku kembali, aku tidak peduli dengan tujuanmu jika kau tidak peduli dengan perasaanku. Nada suaranya keras kepala dan penuh dengan kegelisahan. Dia tahu bahwa suara dan kegelapan adalah berita buruk, tetapi dia tidak ingin meninggalkan orang-orangnya. Dia telah menjalin ikatan dengan mereka selama bertahun-tahun, dan mereka adalah hal yang paling dekat dengan keluarga baginya. Tidak hanya itu, dia juga pernah merasakan cinta dan hanya memikirkannya sendirian dan berpikir bahwa dia telah meninggalkannya, membuatnya gila. Dia sudah pernah merasakan perasaan ditinggalkan, dan seluruh kehidupan awalnya adalah kebohongan. Dia tidak ingin melakukan hal yang sama kepada orang lain, terutama wanita ini. Dia lebih baik mati daripada meninggalkannya. Lebih jauh, dia marah terhadap tuannya yang misterius ini. Dia muncul entah dari mana dan selalu memberinya misi aneh untuk dilakukan dan kemudian menghilang selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Pencuri, langit, dia membuka segel sesuatu yang seharusnya tidak dia miliki, dan semua itu untuk apa? Hanya untuk harta karun. Dia bahkan diperingatkan bahwa sesuatu seperti ini akan terjadi. Tetap saja, dia memilih dirinya sendiri daripada orang lain, dan sekarang dia berada di suatu tempat yang tidak dapat dijangkau oleh kegelapan ini, sepenuhnya aman dan sehat bersama kawanannya, sementara semua orang di sini akan mati tanpa mayat yang utuh. Suara pengemis itu bagaikan guntur di telinga Damien. Dia benar-benar tidak percaya, bahkan dia lupa akan amarahnya. Banyak orang mengagumi Sky Stealer, terutama mereka yang lemah dan tidak berdaya.
Bahkan dia sendiri mengagumi Skystealer dan menganggapnya sebagai sasarannya dan pahlawan keadilan. Itulah sebabnya dia bergabung dengan Skystealer Society. Namun, sekarang, setelah mendengar malapetaka ini menimpa mereka tidak lain oleh pahlawannya, dia merasa tercekik. Kau bohong, tidak ada manusia yang bisa melakukan hal seperti ini. Damien menggelengkan kepalanya dengan marah, sepenuhnya menyangkal kemungkinan ini. Nak, aku cukup yakin jika Tuhan memberimu pilihan untuk memilih antara dunia dan wanitamu, kau akan memilihnya tanpa ragu karena kau tidak memiliki kekuatan untuk melawan dewa. Skystealer adalah seseorang yang tidak memiliki apa-apa selain keserakahan, dan dunia ini hanyalah batu loncatan baginya. Dia mungkin tampak seperti pahlawan ketika dia mencuri dari orang kaya, tetapi katakan padaku, apakah orang yang sangat kaya itu jahat? Beberapa orang kaya menjadi kaya karena kerja keras mereka sendiri dan menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mengumpulkan kekayaan mereka dan menjalani kehidupan yang jujur. Skystealer tidak sepertimu yang membeda-bedakan antara yang baik dan yang buruk, yang jujur dan yang jahat. Baginya, semua orang adalah korban. Bahkan surga hanyalah harta karun raksasa yang bisa dijarahnya, dan konsekuensi dari tindakannya akan ditanggung oleh orang-orang sepertimu dan dunia ini. Bahkan sekarang, saat kau berjuang untuk orang-orang itu, dia masih bersikap acuh tak acuh tentang hal ini dan memikirkan bagaimana cara mengambil keuntungan dari situasi ini dan terutama darimu. Jika kau tidak percaya padaku, lihatlah ini. Pengemis itu melambaikan tangannya dan sesaat kemudian sebuah proyeksi tiba-tiba muncul. Dalam proyeksi itu muncul seorang iblis tampan berkulit sawo matang yang sedang duduk di sebuah ruangan dan memegang sebuah kubus. Tangan iblis. Mata Damien terbuka lebar saat dia langsung mengenali wakil pemimpin perkumpulan pencuri dunia yang baru diangkat ini, dan dia juga memiliki kesan yang sangat baik tentangnya. Namun pada saat ini, tangan iblis berbicara, dan wajah Damien menjadi pucat pasi seolah-olah dia telah melihat hantu, dan dia melangkah mundur. Saudara S, sesuatu telah terjadi di perkumpulan pencuri dunia, bab 999 hidup akan segera berakhir. 4. Setelah Damien mendengar suara dingin yang tidak dikenalnya dari kubus itu, hatinya menjadi sedingin es saat mendengar lebih banyak percakapan mereka, dan tubuhnya mulai gemetar. Kalau begitu, coba bawa wakil pemimpin ini, terutama kekasih ini. Mereka mungkin berguna, ceritakan tentang aku, tetapi jika mereka ingin membawa lebih banyak orang, tinggalkan mereka. Pada titik ini, Damien tiba-tiba menyemburkan darah karena ini mengonfirmasi semua kata yang baru saja dikatakan tuannya. Pengemis itu melambaikan lengan bajunya, dan proyeksi itu menghilang, dan dia berkata tanpa ekspresi, "Sekarang, katakan padaku, apakah kamu masih menganggap pencuri langit itu mulia? Apakah kamu masih ingin menyelamatkan semua orang yang mengaguminya?" Meskipun Damien tidak tahu bagaimana tuannya bisa mendapatkannya, dia bukan orang bodoh, dan dia tahu ini semua nyata. Orang di sisi lain kubus. Komunikasi itu sebenarnya adalah pencuri langit, yang telah menghilang dari pandangan publik selama bertahun-tahun. Kenapa dia melakukannya? Jika dia ingin tahu tentangku, tidak bisakah dia langsung menghadapiku? Damien bertanya dengan nada datar. Namun, pertanyaannya ditujukan pada dirinya sendiri, bukan pada pengemis itu. Dengan seberapa besar dia dan Tiving World Society mengagumi Skystealer, jika dia menunjukkan dirinya, mereka tidak akan ragu untuk mengungkapkan semuanya, mereka bahkan bersedia bekerja di bawahnya dan membiarkannya memimpin. Apakah kamu layak? Pengemis itu berkata dengan acuh tak acuh, seperti yang aku katakan sebelumnya, setiap orang adalah korban atau alatnya. Karena kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi alatnya, kamu tentu akan menjadi korbannya. Meskipun kata-katanya tanpa ampun, Damien tidak membantahnya karena buktinya ada di depannya. Dia menatap tuannya dengan tatapan rumit di matanya yang lesu. Jika kau tahu Demonic Hands adalah mata-mata Skystealer, mengapa kau tidak bertindak? Lebih jauh lagi, dari nada bicaramu, cukup jelas kau tahu lebih banyak tentang Skystealer daripada orang lain. Kau bahkan berhasil menemukan bawahannya, tetapi alih-alih bertindak, kau menunjukkannya kepadaku. Lebih lagi, karena kau juga tahu bahwa tindakannya akan menyebabkan malapetaka ini, mengapa kau tidak menghentikannya? Di mataku, kau bahkan lebih bersalah daripada dia, atau kau hanya ingin mencemarkan nama baiknya sehingga aku bisa berdiri di pihakmu. Siapa yang tahu jika ketertarikan Skystealer padaku adalah semua karenamu. Kau tak pernah memberitahuku siapa dirimu dan apa tujuanmu.
Aku masih berterima kasih padamu karena menjemputku di daerah kumuh dan memberiku semua kekuatan ini untuk menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Namun dengan kehebatanmu, aku sekarang yakin itu bukan suatu kebetulan bahwa kau menyelamatkanku hari itu dan membiarkanku mendekatimu. Kebenarannya jauh lebih dalam daripada yang bisa ia pahami, dan itu semua terkait dengan Skystealer. Apa yang seharusnya ia lakukan? Jika ia setuju, ia akan menjadi musuh Skystealer, dan tak ada jalan kembali setelah itu. Tetapi jika dia menolak, maka dia tidak yakin apakah dia bisa bertahan dari kegelapan yang datang itu. Damien menarik napas dalam-dalam dan bertanya, tanpa menjawab pertanyaan terlebih dahulu, jika saya setuju, apakah malapetaka ini akan berakhir? Tidak, kau tidak punya kekuatan untuk melawan keberadaan ini, bahkan aku tidak bisa menghentikannya dengan tubuh ini. Jika kau setuju, aku akan membawamu ke tempat lain di mana kau akan menerima warisanmu yang akan membantumu memburu Skystealer. Kau mungkin tidak bisa menyelamatkan tempat ini, tetapi kau akan bisa menghentikan tragedi seperti ini terjadi lagi. Pengemis itu menjawab tanpa ekspresi, tanpa bermaksud menutupi kata-katanya. Ekspresi Damien dipenuhi amarah dan ketidakberdayaan karena merasa sangat tidak berdaya. Dia tidak pernah mengira akan merasa seperti ini setelah mencapai kekuatannya saat ini. Namun, kenyataan itu menghantamnya dengan keras. Biarkan aku bicara dengan Amy, dan aku akan memberimu jawabanku. Dia memutuskan untuk mengubah kondisinya. Amy adalah nama wanita yang mendirikan Skystealer Society dan juga wanita yang dicintainya. Dia masih tidak mau menyerah padanya. Kau masih ingin membawa wanita itu bersamamu. Dia akan menjadi beban dan penghalang bagi jalanmu. Lebih jauh lagi, dia bahkan mungkin mengkhianatimu demi Skystealer. Namun karena kau masih tidak mau, aku akan memenuhi permintaanmu. Aku akan membawanya ke sini, tetapi kau tidak boleh mengungkapkan apa yang baru saja kukatakan padamu, atau dia akan mati. Jika dia benar-benar setuju denganmu dan benar-benar ingin bersamamu, aku dapat membuat pengecualian dan membiarkannya menjadi pedangmu. Namun jika dia tidak setuju, itu akan menjadi akhir dari hubunganmu dengannya, dan aku akan menghapus semua ingatannya tentangmu. Pengemis itu berkata dengan dingin, dan tanpa menunggu Damien menjawab, dia menghilang. Hati Damien bergetar karena dia jelas tidak mengharapkan perubahan seperti itu. Namun bahkan sebelum dia bisa tenang, pengemis itu muncul lagi, dan kali ini, orang lain bersamanya bab 1000 hidup akan segera berakhir. 5. Berhiaskan jubah hitam, seorang gadis cantik dengan fitur wajah yang halus dan kulit putih menatap Damien dengan bingung karena dia bingung tentang bagaimana dia muncul di sini ketika dia sedang menenangkan masyarakat dunia pencuri. Dia juga terkejut ketika dia melihat tempat ini masih tidak terpengaruh oleh kegelapan, dan di belakangnya ada dinding radiasi Ki yang tak berujung, memberinya perasaan kematian. Namun anehnya, dia tidak memperhatikan pengemis di sampingnya seolah-olah dia tidak terlihat. Nona Amy. Namun, dia dengan cepat tersadar dari pingsannya ketika dia mendengar panggilan lembut Damien, dan dia tahu itu bukan ilusi. Dia benar-benar muncul lagi setelah dibawa pergi oleh ahli misterius ini, membuatnya agak bersemangat karena Damien adalah pilar organisasi mereka. Dengan cara misterius ahli itu, orang-orang mereka mungkin dapat menghindari malapetaka ini, jadi ini membuatnya berharap. Kau kembali untuk menyelamatkan kami, pemimpin. Tanyanya dengan nada penuh harap dan kegembiraan dalam suaranya yang seperti lonceng. Damien merasakan sakit di hatinya. Ia melihat ekspresi penuh harap Amy, dan ia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Hanya dalam beberapa menit, seluruh dunianya telah terbalik, dan ia tahu kebenaran di balik keberadaannya dan alasan malapetaka yang mendekat ini. Tetap saja, ia ingin membawanya bersamanya daripada membiarkannya jatuh ke tangan Skystealer, yang sekarang ia anggap sebagai penjahat, bukan penyelamat. Aku di sini untuk menyelamatkanmu, Nona Amy. Tolong ikut aku. Damien berkata dengan kasar karena ia tidak tahu bagaimana menjelaskan dirinya lagi padanya. Mata Amy tampak meredup saat hatinya hancur. Ia tahu makna di balik kata-kata Damien, hanya aku. Bagaimana dengan semua orang kita? Tanyanya dengan suara yang agak dingin dan kecewa. Meskipun ia menduga Damien adalah penyelamatnya, Skystealer, ia tidak pernah bisa memastikannya. Namun dengan betapa misteriusnya dia dan sudut pandangnya, dia cukup yakin bahwa dialah orangnya. Namun sekarang, dia merasa gelisah karena, dalam hatinya, pencuri langit tidak akan meninggalkan mereka yang membutuhkan. Damien merasa lebih sakit hati,
aku tidak bisa berbuat apa-apa tentang musibah ini di luar pengetahuan semua orang. Aku hanya bisa menyelamatkan satu orang, dan kamu adalah orang yang paling dekat dengan keluarga di dunia yang kumiliki. Jadi, ikutlah denganku, dan aku akan menjelaskan semuanya kepadamu. Hati Amy sedikit tersanjung saat dia menatap mata Damien yang tulus, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghindari kontak mata saat jantungnya sedikit berdebar kencang. Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang perasaan khusus Damien padanya? Namun dia selalu menghindarinya karena dia masih tidak tahu apakah Damien benar-benar orang yang sama yang menyelamatkannya di masa lalu dan menunjukkan kebaikan hatinya yang besar. Dia juga tidak pernah menjelaskannya dengan jelas, dia ingin mengabdikan hidupnya untuknya dan selalu bermimpi untuk berdiri di belakangnya. Menjelang akhir, suaranya terdengar emosional, dan dia membungkuk di depan Damien. Damien tampak ketakutan, meskipun dia tidak ditolak, dia juga tidak diterima. Situasi ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Dia tahu kepribadian Amy, dia tidak lemah, lembut dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap rakyatnya, dan dia lebih baik mati daripada memilih untuk meninggalkan mereka. Baiklah, aku sudah cukup dengan melodrama. Suara pengemis itu terdengar tanpa ekspresi saat ini, dan Amy tiba-tiba berhenti bergerak seolah-olah dia telah berubah menjadi patung. Apa yang kamu lakukan? Damien tersadar dari linglungnya dan berteriak dengan marah saat dia panik ketika dia melihat keadaan Amy yang seperti patung. Jangan khawatir, dia berada di bawah mantraku dan hidup. Pengemis itu berkata, sekarang kamu sudah mendapatkan jawabanmu, apa keputusanmu? Kita tidak punya banyak waktu lagi, begitu kegelapan itu mencapai sini, hujan kematian akan dimulai, dan akan merepotkan untuk pergi saat itu. Damien menggigil seolah-olah kepalanya baru saja dihantam palu. Dia menatap Amy dan merasakan sakit hatinya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sedikit kebencian merayapi matanya, jika pencuri langit tidak ada, apakah hal seperti ini akan terjadi? Dia tahu jika tidak ada hal seperti ini yang terjadi, dia mungkin benar-benar bisa hidup damai dengan Amy, dan dia tidak perlu mengambil sikap ini. Namun sekarang, semuanya sudah berakhir. Tetap saja, dia tidak mau menyerah, dia tiba-tiba menatap pengemis itu dan memohon, aku bersedia ikut denganmu, sebagai gantinya, aku ingin kamu menghapus ingatannya sepenuhnya dan membawanya bersama kami. Tolong, itu akan menjadi satu-satunya permintaan egoisku. Aku tahu kamu sepenuhnya mampu melakukannya. Jadi, tolong, sekali ini saja, terimalah permintaanku ini, dan aku akan melakukan segalanya untuk memastikan pencuri langit akan mati dengan menyakitkan. Pengemis itu tidak menjawab saat dia melihat sosok Damien yang membungkuk tanpa bergerak. Sebuah desahan keluar dari mulutnya, dasar anak bodoh. Lupakan saja, karena kau bersedia bertanggung jawab dan gadis ini juga tampaknya memiliki pendapat yang baik tentangmu, aku akan mengizinkannya. Tapi ini akan menjadi yang pertama dan terakhir kalinya, dan kau harus membayar harganya juga. Kalian berdua akan berbagi musuh yang sama mulai sekarang. Hidup atau mati, kalian akan bersama. Jika dia mati, kau mati, jika kau mati, dia akan mati juga, nyawa ganti nyawa. Ini adalah keadilan abadi, abadi dan tidak memihak.